Kali ini kita bakal makan tanpa henti selama 24 jam di Bangkok. Tapi bukan sekadar kulineran biasa. Semua tempat yang kita datangi punya satu kesamaan, pernah mendapat penghargaan Michelin. Setiap hidangan bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang tradisi, kerja keras, dan dedikasi di balik setiap piringnya. Di sela perjalanan, kita juga bakal mampir di Erawan Shrine yang lebih dikenal sebagai Four Face Buddha, tempat di mana orang datang membawa harapan dan doa. Kita juga akan menelusuri Yawarat, Chinatown-nya Bangkok, dengan aktivitas ekonomi yang gak pernah benar-benar tidur, dan tentunya dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Bangkok. Vlog ini akan menjadi penutup dari perjalanan panjangku, dari Semenanjung Malaysia, Thailand Selatan, sampai akhirnya kita tiba di sini. Dan setelah ini, perjalanan kita akan berlanjut ke China. Langsung saja kita mulai kulineran 24 jam di Bangkok. Sekarang kita udah sampai di Bangkok, jadi dalam 24 jam ke depan, kita bakal full kulineran di sini. Jadi ikutin terus vlog aku di Bangkok, ibu kota Thailand. Dan ini adalah spot kita pertama. Hari ini kita mau makan Hainanese Chicken Rice yang sangat terkenal di kota Bangkok. Rumah makan ini pernah mendapatkan penghargaan Michelin Hit Gourmand. Jadi kita cobain rasanya seperti apa. Thank you. Nah, ini udah datang Hainanese Chicken Rice, nasi ayam. Terus ini aku pesan juga, ini pork leg, kaki babi, yang dimasak kecap gitu. Aku pesan yang porsi kecil, harganya 70 baht, kurang lebih 40.000 rupiah. Dan ini nasi ayamnya, satu porsi ini 50 baht, 27.000 rupiah. Ini ayamnya cuma beberapa potong ya. Dan memang harganya terjangkau sih. Terus ada potongan timunnya juga di sini. Nasinya wangi banget. Aroma minyak ayam dan bawang putih. Nggak usah pakai apa-apa. Nasinya udah enak. Nasinya juga nggak terlalu berminyak, pas. Teksturnya enak ya. Tekstur nasinya pulen, tapi masih kelihatan nih bulirannya ya. Mantap. Ini ayamnya kita cobain. Kalau ayamnya jujur agak hambar ya, bland ya, nggak ada yang istimewa. Ini yang paling istimewa di nasinya sih. Nasinya wangi banget. Kita coba cocokin. Ini sambalnya sedikit pedas ya, ada sedikit asam juga, asin. Dan ada sedikit aroma tauco. Enak sih. Ini kita cobain bebongnya. Dagingnya udah empuk banget. Ini babi kecapnya cenderung gurih asin ya. Enggak terlalu manis. Biasanya kok babi kecap tuh agak manis kan. Ini lebih ke cenderung gurih asin itu. Ayamnya sih empuk ya, cuma tadi itu rasanya dia agak hambar. Memang ayam rebus gitu doang kan. Ini highlightnya memang di nasinya. Nasinya juara. Aku udah lama banget nggak datang ke Bangkok. Terakhir kali itu sekitar belasan tahun yang lalu, udah lama banget.
Kesan terhadap Bangkok sama juga. Macet, rame, panas. Makanannya enak-enak. Ini matahari di Bangkok sepertinya ada dua ya. Suhunya 36 derajat Celcius di jam 1 siang. Suhu tertinggi hari ini bisa mencapai 37 derajat Celcius. Membara. Tapi jalanan tetap aja rame. Banyak banget turis asing. Tahun 2025, jumlah turis asing yang mengunjungi Thailand sekitar 33 juta orang. Dan total pendapatan pemerintah Thailand dari sektor pariwisata mencapai 12% dari total PDB mereka. Selain itu juga membuka begitu banyak kesempatan kerja bagi warga lokalnya. Nah, di belakang aku ini adalah salah satu ikon dari kota Bangkok, yaitu Four Face Buddha Shrine yang terletak tepat di depan Hotel Erawan Bangkok. Ini merupakan tempat ziarah populer bagi orang lokal maupun wisatawan mancanegara. Setiap harinya tetap ramai seperti ini, dan di balik pembangunan Four Face Buddha Shrine ini terdapat sebuah cerita yang menarik. Jadi pada tahun 1950-an, Erawan Hotel memulai pembangunannya, tapi dalam prosesnya selalu terhambat karena kecelakaan kerja ataupun hal-hal lainnya. Hal ini dipercaya dikarenakan peletakan batu pertama atau peletakan fondasi pada tanggal yang tidak menguntungkan secara astrologi. Lalu seorang ahli spiritual menyarankan untuk dibangun sebuah tempat pemujaan di depan Hotel Erawan. Tujuannya untuk menenangkan energi buruk sekaligus memohon restu dari kekuatan spiritual yang menjaga tempat ini. Meski disebut Buddha, sebenarnya patung ini adalah perwujudan Dewa Brahma dalam kepercayaan Hindu, dengan 4 wajah yang menghadap ke 4 arah. Setiap sisi wajah Buddha dipercaya melambangkan doa yang berbeda tentang cinta, karir, kekayaan, dan kesehatan. Setiap harinya, orang-orang dari berbagai latar belakang datang ke sini, mulai dari orang lokal hingga wisatawan mancanegara. Mereka datang membawa harapan masing-masing. Biasanya, mereka akan membeli persembahan berupa bunga marigold, dupa, dan lilin. Lalu, ritual dimulai dengan berdoa di setiap sisi patung, mengelilinginya searah jarum jam. Di depan setiap sisi wajah Buddha, mereka menyampaikan doa yang berbeda dengan harapan semua aspek kehidupan mendapat berkah. Yang unik, di tempat ini juga sering terlihat pertunjukan tarian tradisional Thailand. Ini bukan sekadar hiburan, melainkan sejenis nasar. Banyak orang yang kembali ke sini setelah doanya terkabul, lalu menunaikan janji dengan menyewa penari untuk mengungkapkan rasa syukur. Di tempat ini, kita bisa melihat bagaimana kepercayaan, tradisi, dan harapan manusia bertemu dalam satu ruang. Sebuah tempat di mana orang datang dengan doa dan pulang dengan harapan. Sekarang kita mau lanjut kulineran lagi. Di Bangkok penuh dengan hiruk pikuk ya. Ini ada pamong praja nih, Satpol PP. Ngusir orang yang jualan di pinggir jalan lah. Waduh, kasihan. Dan ini aku lagi panggil Grab ya, naik Grab ke restorannya. Ini Bangkok 11-12 sama Jakarta, macet di mana-mana dan banyak motor gitu juga nyelip sana sini. Dan kadang suara knalpotnya lumayan kencang juga nih. Ini lagi terjebak macet, padahal ini cuma 4 km. Aku lihat perjalanannya mau 20 menit lebih ya.
Jadi restorannya depan sana tuh, Seo Chula. Sekarang masih jam setengah 5 sore, jadi belum ngantri. Biasanya ini mau ngantri berjam-jam sih. Dan restoran ini juga mendapatkan penghargaan Michelin Bib Gourmand selama bertahun-tahun. Jadi ini udah 8 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Michelin. Padahal nih aku udah bela-belain datangnya agak pagian. Kirain nggak usah ngantri ya. Bukannya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan sekarang masih jam setengah 5, nggak sampai jam setengah 5. Tapi udah mulai ngantri. Katanya sih mau ngantri, mau tunggu 10 menit sih. Tujuan utamanya buat makan ini sih. Ini mie instan dengan sup tom yum dan aneka topping. Ini yang paling direkomendasi katanya. Panas-panas kayak gini enaknya makan kelapa ya, minum air kelapa. Segar. Kelapanya ini 70 baht. Hampir 40.000 rupiah. Oke, thank you. Ini kelapannya udah tua banget. Dagingnya tebal gini, nggak bisa dikerok. Gila, ini kelihatannya tempting banget, menggoda banget. Ini aku pesan yang topping seafood ya. Toppingnya ada udang, terus ada cumi. Ini telur ya, telur 2. Diaduk-aduk kali. Satu porsi ini yang topping seafood harganya 230 baht, hampir 150.000 rupiah ya. Ini supnya aromatik sekali, luar biasa. Aroma dari serai. Ada pakai daun jeruk nggak ya? Harusnya ada juga. Dan mie-nya modelnya gini, model mie instan kan? Tapi dia lebih halus mie-nya. Terus ini bagian kuning telur yang saya aduk-aduk tadi, creamy banget rasanya. Cuminya lumayan banyak sih ya, dan fresh. Mungkin mahalnya gara-gara seafoodnya ini. Seafoodnya fresh. Pedasnya juga pas ya. Tadi dia tanyain aku mau pedes apa enggak. Aku bilang pedes. Ini sup tom yumnya juara sih. Aromatik, sumpah. Asam, pedes. Banyak ranjaunya ya. Ada lengkuasnya gede banget. Hati-hati, jangan sampai kegigit. Ini aku mau balik hotel sebentar dulu. Sekarang jam pulang kerja ya, jam setengah 6 sore. Sudah mulai macet di mana-mana. Kalau naik Grab atau naik taksi, bisa lama terjebak macetnya. Jarak dari sini ke hotel sekitar 2,5 km. Jalan kaki membutuhkan waktu 25 menit ya, 30 menit gitu. Sekalian nurunin makanan dulu, nanti malam kita lanjut kulineran lagi. Ini sekarang kita lagi di area Pratu 6 namanya, dan sekarang di sini sedang ada proyek pembangunan jalur MRT. Makanya macet di sini makin parah. Memang Pratu 6 ini merupakan salah satu pusat belanja dan bisnis di kota Bangkok. Nah, ditambahnya jalur MRT di sini tujuannya untuk mempermudah transportasi publik dan sekaligus mengurangi kemacetan di area ini ya.
Tapi sekarang lagi tahap konstruksi, macetnya malah makin parah. Makanya ini aku jalan kaki balik ke hotel. Aku mau sekalian tunjukin hotel tempat aku menginap di area Pratu 6. Nah, itu hotelnya The Bentley Hotel. Ini lokasinya di area Pratu 6, di jalanan kecil gitu. Dan dia nggak persis di pinggir jalan ya. Nggak begitu berisik jadinya. Tadi yang di pinggir jalan tuh semuanya hotel-hotel gede, deretan hotel. Tapi sekarang lagi konstruksi jalur MRT, jadi berisik banget kalau tinggal di area sana. Kamarnya kayak gini, simple, minimalis, tapi bersih dan baru ya. Di sini ada gantungan baju kayak biasa, tempat buat taruh koper biasanya di sini ya. Terus di sini ada meja seperti biasa, cermin, ada TV juga. Dan ini aku pesannya yang twin bed, 2 ranjang. Dan toiletnya seperti ini. Simple juga ya. Ini hotelnya oke ya. Lokasinya strategis, masih baru, bersih, kemana-mana gampang, dan spacious juga. Di sana bisa taruh koper. Ini kalau berdua lebih dari cukup sih. Dan untuk tarif per malamnya sekitar Rp1.100.000. Ini aku booknya di awal bulan Maret 2026 ya. Oke lah di area Pratu 6 nih. Soalnya hotel di sini di area Pratu 6 kebanyakan memang agak mahal ya. Dan ini harganya terjangkau dan masih baru. Oke lah, kalau kalian ke Bangkok, boleh coba tinggal di sini. Ini udah sampai di restorannya, namanya Tip Samai. Makan pad thai gitu ya. Pad thai itu sejenis kue tiaw goreng khas Thailand gitu kah. Dan ini antreannya udah gila banget, panjang banget. Sekarang udah jam 9 malam. Tapi aku lihat kebanyakan yang datang ke sini, kebanyakan turis luar sih ya. Ini pad thai-nya dibungkus dengan telur dadar yang tipis. Kita coba buka dulu ya. Nah, kayak gini. Ini rice noodle khas Thailand. Ini kayaknya udang kering deh, ebi yang kecil. Terus ada tambahan 2 udang laut yang gede. Dan ini kondimennya ada tauge, ada sayur kucai, dan jantung pisang. Tambah sesuai selera. Aroma khas pad thai lah. Rasanya memang gini, manis dan sedikit asam. Kalau nggak cukup asam, ini ada dikasih lime juice juga, boleh tambahin sendiri. Terus ini ada tambahan kacang tanah tumbuk. Tambah sesuai selera aja ya. Nah, kayak gini. Terus kita tambahin sedikit togenya juga. Sayur kucai. Dan ini jantung pisangnya kayak gimana ya? Ini aku pertama kali makan jantung pisang kayaknya. Jadi fungsi toge dan sayur kucainya untuk menambah tekstur dan kesegaran. Soalnya kadang pad thai ini dia rasanya agak berat ya. Kadang manis dan agak lengket kayak gini. Kita cobain jantung pisangnya. Crunchy gitu ya. Tadi aku baca keterangan di depan tokonya, katanya ini restoran pad thai tertua di Thailand. Salah satu pionirnya lah. Sudah buka sejak tahun 1938, sebelum Perang Dunia Kedua.
Terus ini ada potongan cabai juga, acar cabai gitu ya. Terus ada bubuk cabai, kita tambahin sedikit. Ini kelihatannya cuma seporsi mie goreng, tapi sebenarnya ini adalah salah satu menu gastrodiplomasi dari Thailand. Jadi sebuah makanan bisa menjadi alat diplomasi sebuah negara juga. Awalnya pada tahun 1930-an, 1940-an, pemerintah Thailand ingin membangun identitas nasional, salah satunya melalui makanan. Dan pada saat itu pemerintah Thailand mendorong warganya untuk mengonsumsi makanan yang terbuat dari beras. Nah, akhirnya pad thai ini pun mulai dipopulerkan. Dan pada tahun 2000-an, pemerintah Thailand menggalakkan program Global Thai, yaitu mendorong seluruh warganya yang tersebar di seluruh dunia untuk membuka restoran Thai dan memperkenalkan makanan Thailand. Dan salah satu makanan yang diterima secara luas oleh orang asing adalah pad thai. Selain dari tom yum dan green curry ya. Sejak saat itu kalau berbicara tentang makanan Thailand, yang terbesit di benak kita adalah tom yum, curry, dan pad thai tentunya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana makanan bisa menjadi sebuah alat diplomasi untuk memperkenalkan sebuah negara. Melalui makanan orang jadi penasaran untuk mengunjungi sebuah negara ya. Dan ini juga salah satu alasan yang menjadikan Thailand sebagai negara dengan penerimaan wisatawan asing terbanyak di Asia Tenggara. Tapi nggak semua menu bisa dijadikan menu gastrodiplomasi. Menu yang biasanya dijadikan menu gastrodiplomasi adalah menu yang gampang diduplikasi meskipun di luar negeri. Bahannya mudah didapatkan dan rasanya bisa diterima secara umum. Pad thai salah satunya lah. Mie goreng, kelihatannya mie goreng biasa aja ya. Mungkin seperti nasi goreng di Indonesia, banyak orang asing yang langsung teringat dengan nasi goreng ketika berbicara tentang makanan Indonesia. How much? 13 baht. 13. Okay. สีลมค่ะ Get off สยาม you sky train go สีลมใช่ go sky train BTS BTS sky train อันนี้ก็ได้สาย50บาท Ini kita cobain bus umum yang ada di Bangkok. Ini bus ber-AC ya. Ini sekali naik 15 baht. Nah, sekarang kita lagi berada di Yawarat atau Chinatown-nya Bangkok. Populasi suku Tionghoa di Thailand diperkirakan mencapai 7 hingga 10 juta jiwa atau sekitar 10 hingga 15% dari total populasinya. Yawarat merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Bangkok. Kita lihat aktivitas ekonominya di pagi hari, jalanannya rame banget. Di sini juga merupakan salah satu pusat kuliner di Bangkok. Banyak sekali restoran yang cukup terkenal di sini. Ini aku pesan roll rice noodle. Ini seperti kue tiaw yang digulung gitu ya. Bentuknya kelihatan digulung gitu. Terus toppingnya ada aneka jeroan bebong. Ada hati, ada daging bebong, ada perutnya juga. Terus ini aku juga pesan satu porsi daging bebong panggang, crispy pork. Gurih banget kaldunya dan aroma bawang putihnya juga kuat ya. Sepertinya ini pakai bawang putih goreng juga. Ada aroma bawang putih. Tambahin sedikit bubuk cabai. Dan ini lada ya. Terus ini ada juga sambalnya.
Ini tekstur kue tiaonya enak banget, kenyal gitu. Ini bukan kue tiao lah, rice noodle. Lebih tipis dari kue tiao kelihatannya, tapi masih kenyal teksturnya. Ini cocok banget dijadikan sarapan. Ini tadi aku pesan yang porsi kecil, harganya 70 baht, sekitar 38.000 rupiah. Terus untuk daging bebongnya, daging babinya, ini juga yang porsi kecil. Per porsi ini 100 baht, 55.000 rupiah. Garing banget. Dia nggak terlalu berlemak juga. Ada sedikit lemaknya, tapi pas komposisinya. Garing banget. Seingatku rice noodle yang kayak gini, bentuknya kayak gini, ada yang instan juga ya. Dulu aku pernah beli kemasan instannya, masak di rumah sendiri. Dari Thailand juga emang. Meskipun di Thailand banyak suku Tionghoanya juga, tapi rata-rata anak muda di sini jarang yang bisa berbahasa Mandarin ya. Kecuali generasi tuanya, sama seperti di Indonesia lah. Dulu di sini pada abad ke-20 ada kebijakan integrasi dari pemerintah. Nah, sejak saat itu banyak orang Tionghoa di Thailand yang sudah tidak memakai nama Mandarin mereka. Kebanyakan memakai nama Thailand. Bahkan kadang ada yang sudah nggak kelihatan sih kalau memiliki darah Tionghoanya. Banyak yang sudah berasimilasi dengan warga Thailand setempat. Kalau agak siangan dikit aja nih udah rame banget nih nah. Ya aku udah selesai makan, udah ngantri. Ini aku lagi berada di pasar yang ada di kawasan Yawarat, Chinatown-nya Bangkok. Di mana ada orang Tionghoa pasti ada aktivitas perdagangan seperti ini. Dan pasti ada kuil juga ya. Di sana tadi ada sebuah kuil. Ini sayur asin ya. Toko-toko di sini banyak menjual hasil laut dan produk kering. Ini seperti perut ikan. Terus ini jamur-jamur kering. Bahan makanan yang biasanya sering digunakan untuk Chinese food. Ini ada sotong juga, ada ebi. Teripang. Terus ini ada es cincau, grass jelly Thai tea. Thai tea dengan cincau ya. Grass jelly Thai tea. This one. Yeah. Fun. One. ต้องถามก่อนเหรอไอ้แม็กตัวนี้ได้เยอะ ขอบคุณค่ะ เอาอย่างนี้ไม่ต้องเลาะเนาะ Segar banget. Thai tea. Tapi kadang ada yang Thai tea terlalu manis ya. Aku nggak suka. Ini masih oke manis ya. Cincaunya juga enak loh. Kenyal banget. Tadi satu cup nih 35 Thai baht. Berapa tuh? 17.000, 18.000 rupiah. Banyak juga jual ini gohyong ya. Terus ini aneka siomay.
Ini kawasan Chinatown-nya gede amat. Jalanan utamanya aja sekitar 1 km panjangnya. Belum lagi jalanan-jalanan kecil di sekitarnya. Terus banyak wisatawan asing. Tadi aku lihat banyak banget bule yang datang ke sini. Sudah jadi salah satu destinasi wisata populer di Bangkok. Terus banyak banget restoran-restoran yang kelihatannya cukup menarik. Cuma aku sendirian, perut aku udah nggak muat. Dan ada beberapa restoran yang pernah masuk dalam daftar Michelin Guide juga. Segitu dulu untuk vlog singkat kali ini dari Bangkok, Thailand. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti rangkaian perjalananku kali ini. Dan setelah ini, perjalanan akan berlanjut ke China dengan cerita-cerita baru yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye!